Mbak ben tulisan ono ning kene iki piye? Dan komentare disematkan ngono ya. Sik ngetike nyuwun. Ora penjelasannya kene lho. Enggak Bu. Iya Bu. Ini nanti kayak seluler nih kayaknya ada uang terganggu tak? Enggak Bu. Channel bagus kok Bu. Kan gratis Bu. Bukan Telkomsel. Titik ya. Absennya wartawan Polda sama wartawan dari Ungaran jadi satu. Di siji. Udah. Kok telat. Enggak bisa durung absen. Ora telat kok. Kok telat gue enggak usah. Segala tadi. Haji. Mas Ade. Sate. Kita galungan tadi. Sarapan wis, Bro. Ndek bubuk. Kenteni iki lho. Oh, ngenteni. Video itu apa ki? Aku request ngejus komandan. Sate tapi anyep deh. Mas dewe ta. Si. Ya di bawah kamera. Anak-anak bisa digini lihat di gondrong ya. Oke, makan
Yang terhormat Kapolda Jawa Tengah, yang kami hormati Direskrimum Polda Jawa Tengah, yang kami hormati Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wartawan yang saya cintai, saya banggakan, terima kasih telah hadir di Polres Ungaran. Hari ini saya Kapolda Jawa Tengah didampingi oleh Dirkrimum dan Kapolres beberapa penyidik. Kita akan melakukan ungkap kasus pembunuhan sadis. Dari pembunuhan sadis yang dilakukan oleh residivis. Kenapa saya katakan ini residivis? Karena pelaku pernah dihukum dengan korban yang sama. Jadi pelaku ini melakukan pembunuhan dengan sadis dengan cara dimutilasi sebanyak 11 potong tubuh korban. Ini yang menjadi atensi kita, sehingga hari ini kita ungkap terkait dengan modus operandi yang dilaksanakan oleh pelaku. Motifnya kenapa ini terjadi adalah karena tersangka merasa tersinggung, sakit hati dengan korban. Sedangkan modus operandinya adalah dengan cara dicekik si korban ini di lehernya sampai meninggal, kemudian dimutilasi menjadi 11 potongan tubuh yang dibungkus 7 kantong plastik. Korbannya adalah saudari Polidatul dari Tegal. TKP yang dilakukan adalah di kos milik Pak Wanto, kamar 18, Jalan Soekarno-Hatta, Kabupaten Semarang. Kronologi kejadian yang dilaksanakan adalah pada tanggal 16 hari Sabtu, tersangka dengan korban terjadi cekcok. Kemudian Minggu malam jam 1 malam, korban dicekik kemudian meninggal. Begitu cekik meninggal, jam 1 malam korban dibawa ke kamar mandi untuk dipotong. Jadi pemotongan pertama itu dipotong menjadi 3 bagian, yaitu lutut, pangkal paha, kemudian dimasukkan ke dalam plastik. Jam 10 dibuang di samping pabrik, jadi pabrik Jalan Soekarno-Hatta. Kemudian hari Senin, jadi pelaku itu memotong korban selama 3 hari. Hari Minggu, kemudian hari Senin malam dipotong yang kedua, dari mulai tangan sampai usus, jeroan dan lain sebagainya. Kemudian Senin siang korban sempat menjual perhiasan korban dengan nilai 2.400.000. Senin sorenya motong lagi dia. Jadi dipotong bagian kaki, paha, kemudian dibungkus tas kresek, dibuang di daerah Sungai Wonoboyo, Bragas. Ini hari Senin. Hari Selasa tersangka motong lagi, jadi 4 kali pemotongan. Jadi motong bagian kepala, dimasukkan dalam 2 bungkus plastik, dibuang di sebelah restoran Cimore. Kemudian jam 8-nya pagi tersangka membuang pisau. Hari Kamis tersangka menjual kalungnya lagi yang kedua. Ada 2 perhiasan dijual. Nah, ini adalah rangkaian daripada proses kronologis daripada tersangka berdasarkan pengakuan dan identifikasi mayat yang telah dikumpulkan oleh jajaran penyidik kita. Ini adalah kronologis proses pembunuhan yang secara langsung. Mensrea 340 berencananya belum muncul, sehingga kita kenakan pasal
pembunuhan langsung. Dari pengumpulan potongan tubuh di 4 lokasi berbeda, kaki lahan, ulangi, kaki di lahan samping pabrik, kakinya kita temukan di sana. Kemudian kepala dan badan di sungai. Kemudian perut di daerah Wonoboyo Bergas, tangan paha dari Sungai Kretek. Nah, inilah dasar rekan-rekan sekalian wartawan, ini bisa kita ungkap. Kita ungkapnya kejadian tanggal 16, ulangi, tanggal 17 terjadi pembunuhan. Tanggal 24 hari Minggu ada masyarakat kita yang lagi mancing menemukan potongan tangan di Sungai Kretek. Dari TKP kita lakukan olah TKP, ada kita temukan ATM yang atas nama korban Kholidatul Nimah. Dari TKP dalam teori sentripetal, jadi sentripetal itu dari TKP akan kita munculkan keluar, kemudian bisa kita ungkap bahwa pelaku ini adalah pernah mencabuli korban yang disidik di Polres Tegal dengan dihukum 10 bulan, 10 tahun. Kemudian dia keluar dari LP, ketemu lagi pada korban, kemudian kos, kemudian cekcok dan dibunuh dengan motif sakit hati. Rekan-rekan wartawan, bahwa dari mulai ditemukan tangan hari Minggu, hari Senin tersangka sudah bisa kita lakukan penangkapan atas kerjasama Resmob Polda Jawa Tengah, kemudian Resmob Polres Jajaran Ungaran dan Selawi, karena TKP-nya penangkapan Purworejo. Karena penangkapan yang bersangkutan kita tangkap pada saat yang bersangkutan naik kereta api, ditangkap di sana. Kemudian barang bukti yang kita amankan adalah tas hitam, 1 buah ATM, handuk warna putih, pisau dapur yang sebagai alat, dan selimut yang warna pink. Artinya selimut pada saat di rumah kos-kosan itu ada di sini, nanti bisa kita tunjukkan pada rekan-rekan wartawan. Inilah rekan-rekan sekalian hasil ungkap kasus yang hari ini yang menjadi pembelajaran bagi kita bahwa pandai-pandai melakukan tindak pidana, di situ akan muncul adanya jejak kasus yang bisa kita ungkap oleh jajaran Polda Jawa Tengah. Itu yang saya sampaikan. Silakan rekan-rekan apa yang bertanyakan. Izin Jenderal, saya Uli dari kuasakata.com. Izin Jenderal, les. Oh ya, izin Jenderal terkait dengan hubungan korban dan pelaku ini. Hubungan korban dan pelaku ini apa? Lalu pelaku pernah mencabuli korban itu kapan, dan yang membuat sakit hati itu apa, Komandan? Terima kasih. Jadi antara korban dan pelaku adalah tetangga rumah. Pada tahun 2015 itu pacaran, ya manu-manuan lah, pacaran. Kemudian dicabuli, hamil, orang tuanya tidak terima, laporkan di Polres Tegal wilayah kita juga. Kemudian berkas perkara maju inkrah, putusan 10 tahun, menjalani 6 tahun, kemudian bebas, kemudian ketemu lagi, pacaran lagi, kemudian kos di wilayah Semarang. Jadi ketemu lagi setelah bebas, kos, karena tersinggung karena laki-lakinya tidak kerja. Kemudian diajak diskusi, marah pada hari Minggu, ulangi, hari Minggu malam itu dicekik, meninggal. Kemudian potong-potong oleh yang bersangkutan. Ini sadis sekali. Tapi berkat kerjasama keuletan para penyidik kita bisa kita ungkap, berikut kita tangkap itu pelakunya. Yang lain? Izin Jenderal, bahwa dari Republika Jenderal, tadi dari kronologi disampaikan ada beberapa kali pemotongan jasad. Artinya selama itu pula beberapa jasad yang belum terpotong disimpan di pos atau seperti apa, Jenderal? Di kamar mandi. Jadi
di kamar mandi kan dekat kos di oleh TKP itu kan, TKP-nya ada banyak. Jadi khusus TKP pertama, ulangi, TKP yang ketiga di kamar mandi itu dia tempat menyimpan tuh jasadnya. Jadi mulai motong, ada tar kesek, buang. Sesuk eneh motong meneh, buang. Jadi penyidik kita di samping kita melakukan olah TKP di beberapa tempat, kita kumpulin dengan dari forensik kita. Ini ahli forensik kita. Dan akhirnya bisa terkumpul. Yang tidak ketemu itu jeruannya. Jeruannya itu dibuang di kloset menurut pengakuan yang bersangkutan. Oke, yang lain. Terima kasih. Saya Abdul Muiz dari Jateng Pos Komandan. Untuk ketika kejadian yang pertama pencabulan itu, apakah umur dari korban masih di bawah umur itu? Ketika itu. Kemudian apakah dari pengungkapan awal itu murni dari temuan ATM itu atau adakah dari sidik? Saat masyarakat menemukan tangan dua di situ di TKP, di olah TKP kita temukan ATM. Terus masalah pengungkap lebih lanjut itu merupakan taktis dan teknis polisian, nggak perlu saya sampaikan ke kalian. Setelah melakukan pembunuhan,